Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah." Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Dari Ibnu Umar, mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak menerima salat yang dikerjakan tanpa bersuci. Berikut 8 keutamaan wudhu dalam Islam. Yang pertama, diangkat derajatnya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kalian aku tunjukkan atas sesuatu yang dengannya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat?" Mereka menjawab, "Tentu, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, menyempurnakan wudhu pada keadaan yang dibenci, seperti pada keadaan yang sangat dingin, banyak berjalan ke masjid dan menunggu salat berikutnya setelah salat. Maka itulah ribat. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, diampuni dosanya. Dari Utsman bin Affan, ia berkata, "Saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu seperti wuduku ini." Kemudian beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang berwudu sedemikian, maka diampunkan untuknya dosa-dosa yang telah lalu, dan salatnya serta jalannya ke masjid adalah sunnah hukumnya." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, kesalahannya keluar bersama air. Dari Utsman bin Affan, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang berwudu lalu memperbaguskan wudunya, maka keluarlah kesalahannya sehingga keluarnya itu sampai dari bawah kuku-kukunya." Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, perhiasan di surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Saya mendengar kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perhiasan-perhiasan di surga itu sampai dari tubuh seseorang mukmin sesuai dengan anggota yang dicapai oleh wudhu." Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, wajahnya bercahaya pada hari kiamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya umatku itu akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya wajahnya dan amat putih bersih tubuhnya dari sebab bekas-bekasnya berwudu. Maka dari itu, barang siapa yang dapat di antara engkau semua hendak memanjangkan cahayanya, maka baiklah ia melakukannya dengan menyempurnakan berwudu itu sesempurna mungkin." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Yang keenam, diizinkan masuk surga lewat pintu manapun. Tiada seorang pun dari engkau semua yang berwudu, lalu ia menyampaikan yakni menyempurnakan wudunya, kemudian mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalahu, wa asyhadu anna Muhammadin abduhu wa rasuluhu. Melainkan dibukakanlah untuknya pintu surga yang 8 buah banyaknya, bila diperbolehkan masuk dari pintu manapun juga yang dikehendaki olehnya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, tidurnya dijaga malaikat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba tidur dalam keadaan suci, berwudu, punya wudu, kecuali malaikat akan tidur pada selimutnya untuk menemaninya, dan tidak akan meninggalkannya sepanjang malam kecuali malaikat tersebut berkata, 'Ya Allah, ampunilah hambamu ini karena ia tidur dalam keadaan suci.'" Hadis riwayat Tobroni. Yang kedelapan, menahan amarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya marah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api, dan api bisa dipadamkan dengan air. Apabila kalian marah, hendaknya dia berwudu." Hadits riwayat Ahmad dan Abu Daud. Wallahu a'lam bishawab.